Sepertinya market sedang cooling down dan saat ini market mulai aktif, terutama untuk Amerika setelah libur Memorial Days kemarin. Tapi kira-kira apakah dampaknya relatif sementara atau bisa kita andalkan sampai ke akhir bulan? Oke, ini dia ulasannya. So, fokus market kurang lebih kita masih melihat terkait dengan imbal hasil yang bergerak lebih tinggi yang menandakan ada semacam perubahan sentimen. Di sini kaitannya akan dikaitkan dengan posisi suku bunga. Jadi kalau misalnya kita lihat yield atau imbal hasil treasury yang mengalami kenaikan, itu hampir bisa diartikan sebagai kenaikan suku bunga, walaupun ya mungkin itu hanya bersifat sementara. Tapi yang menjadi paling penting saat ini adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi seputar defisit fiskal dan juga terkait dengan perang dagang. Tentunya terkait dengan kebijakan tarif ya. Ya, jadi kalau misalkan lihat dari mana sih sumbernya yang membuat pergerakan sampai saat ini. Seperti misalkan obligasi mengalami penurunan, jelas mendorong kepada kenaikan imbal hasil treasury. Dan itu juga yang membuat kenapa sampai detik ini bisa dikategorikan agak sedikit mereda, karena ada kabar yang cukup bagus setelah kemarin Donald Trump memutuskan untuk menunda kebijakan tarif ataupun pengenaan tarif untuk Uni Eropa yang semula di tanggal 1 Juni diundur ke tanggal 9 Juli. So, concern itulah yang membuat kenapa pasar saham setidaknya mengalami rebound. Walaupun dengan demikian perlu diwaspadai apakah ini akan berlanjut sampai ke awal bulan depan atau tidak. Karena ya concernnya masih seputar defisit fiskal dan juga terkait dengan perang dagang. Oke, kemudian kembali lagi, kita bicara tentang perang dagang ataupun perang tarif. Masalah defisit Amerika ataupun bahkan perang dagang kemungkinan masih tetap rawan untuk posisi dari obligasi. Jadi hati-hati teman-teman, untuk saat ini mungkin kita lihat sebagai cooling down, tapi bukan berarti permasalahan selesai begitu saja. Masih ada kekhawatiran-kekhawatiran lain, termasuk pembahasan RUU pemangkasan pajak sebetulnya dikaitkan dengan konflik internal yang ada di Partai Republik yang sebetulnya masih menyoroti terkait dengan rencana yang seharusnya dilakukan, yaitu terkait dengan kebijakan atau terkait dengan defisit fiskal. Jadi mengurangi defisit yang berarti juga harusnya tidak mengutamakan terkait dengan pemangkasan pajaknya. Karena kalau begitu berarti mereka harus cari cara atau cari ya mungkin sumber lain yang mendatangkan pemasukan ataupun income sehingga bisa mengatasi defisit tersebut. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita sandingkan lagi, defisit ini juga bersumber kepada masalah utang negara yang juga sangat membengkak. Jadi posisinya ini masih tetap menjadi concern ataupun keprihatinan. Dan ingat, limit ataupun deadline mereka masih ada sampai kurang lebih di bulan Juli. Hanya saja apakah ini akan segera dituntaskan atau tidak, banyak yang meragukan dan bahkan beberapa mengatakan kemungkinan tidak akan selesai. Kalau memang ini ternyata diyakini tidak akan selesai, maka hati-hati. Hal ini bisa saja mendorong imbal hasil kembali mengalami kenaikan dan itu berarti obligasi mengalami penurunan. Ingat, kalau obligasinya turun, berarti tingkat kepercayaan konsumen ataupun investor terhadap investasi ataupun mungkin aliran dana ke Amerika itu relatif berkurang dan sebagai akibatnya maka kita akan lihat dolar yang melemah, saham akan terkesan turun, dan safe haven akan beralih kepada emas lagi. Nah, jadi kondisi inilah yang masih berputar di sekitaran itu sampai kita dapatkan update terbaru ataupun solusi terbaru terkait dengan masalah defisit fiskal ini. Oke, terkait dengan perang dagang ataupun perang tarif, saya rasa ya topiknya juga masih tetap sama dan deadline dari semua negara adalah negosiasi sampai 9 Juli mendatang. Termasuk juga Uni Eropa. Hal yang cukup menarik adalah Uni Eropa ditunda, tapi di sisi lain dia coba untuk menjalin kerjasama dengan China. Ya, kita belum tahu apakah ujung-ujungnya nanti akan menjadi permasalahan apa tidak. Yang jelas, peringatan dari Amerika saat itu adalah kalau diketahui mitra dagang tersebut bekerja sama dengan China, maka siap-siap mendapatkan kebijakan tarif yang mungkin dibilang lebih tinggi sebagai punishment. Ya, semoga saja ini akan menjadi concern yang segera berubah. Artinya kalau ada solusi berarti kita akan melihat ada penguatan pada ekonomi. Tapi kalau tidak ada solusi ya berarti akan meningkat sebagai kekhawatiran terbaru. Well, of course kebijakan dari Federal Reserve semua diyakini masih tetap menunggu seputar area ini. Sehingga kemungkinan ketidakpastian itu masih tetap membayangi sampai ke pertengahan bulan Juli ke depan. Oke, sementara waktu, di akhir bulan biasanya kita mendapatkan penguatan pada US dollar, tapi kali ini Barclays memberikan peringatan terkait dengan dolar tersebut. Potensinya menurut mereka ada kemungkinan aksi jual dolar berpotensi berlanjut di akhir bulan. Well, kalau begini, berarti mematahkan skenario kita terkait dengan efek akhir bulan yang biasanya memperkuat dolar. Dan itu berarti pelemahan US dollar berlanjut. Ya, kalau gitu kita bisa berharap dengan data ekonomi. Ini kaitannya dengan data
GDP dan juga inflasi PCE Amerika yang akan dirilis di hari Kamis dan Jumat. So, pergeseran portofolio investor selama bulan Mei membuat akhirnya ada pergeseran pada aksi jual dolar yang sangat dominan sampai ke akhir bulan. Kita ingin melihat dari kondisi berikutnya, apakah ini akan berlanjut sampai ke bulan berikutnya atau hanya stuck di bulan Mei saja. Kalaupun misalkan kita lihat agenda ekonomi kalender, maka setelah akhir bulan ini kita akan langsung merilis ataupun langsung terfokus dengan data non-farm payroll minggu depan. Berarti kalau begitu skenarionya mungkin kita akan lihat terlebih dulu seberapa parah, seberapa dalam, dan seberapa tajam kira-kira pelemahan ataupun penurunan dari US dollar tersebut. Ya sampai ke akhir bulan, itu berarti di hari Jumat. Dan kalau misalkan data ekonomi juga mendukung, misalkan inflasi PCE yang relatif lebih rendah, berarti apa yang disampaikan oleh Barclays ini sangat nyata adanya, dan kemungkinan kita akan lanjutkan dengan penurunan ataupun pelemahan US dollar. Oke, sementara itu dari BOJ, dari Jepang, kita melihat ada konferensi yang dilakukan 2 hari, sebagai tuan rumah adalah BOJ, Bank of Japan, yang ternyata kalau dilihat dari komposisi siapa saja yang hadir, lalu kemudian bahasan apa yang akan dilakukan, ternyata ini mirip dengan konferensi yang dilakukan oleh Federal Reserve of Kansas yang sering dilakukan di bulan Agustus setiap tahunnya, dan itu adalah Jackson Hole Symposium. So, apa yang perlu diketahui dari sini? Yang pertama terkait dengan tuan rumahnya adalah Bank of Japan, lalu kemudian yang kedua adalah sebetulnya ini topiknya juga sebetulnya sama dengan apa yang terjadi pada Federal Reserve. Hanya saja kalau Federal Reserve lebih kecenderungannya menjadi kunci utama dari kebijakan Fed itu sendiri, yang mungkin nantinya akan menjadi pijakan bagi bank sentral lain. Nah, sementara yang saat ini akan dilakukan adalah membahas terkait dengan tantangan moneter baru yang lebih berat. Ya, kalau misalkan lihat seperti ini, sepertinya kita akan melihat dari apa yang akan disampaikan atau rekomendasi apa yang dimunculkan dari hasil pertemuan tersebut. Pesertanya para gubernur bank sentral dan juga termasuk akademisi dari Amerika, Eropa, dan juga Asia. So, pembahasan isu kompleks seperti masalah pertumbuhan global yang relatif bisa dibilang melambat, kemudian inflasi dan juga pasar yang bergejolak akibat pasokan. Gangguan pasokan yang dikhawatirkan akan muncul setelah terjadinya kebijakan tarif. Nah, jadi kalau misalnya lihat dari topik utamanya, juga ini akan ada kaitannya dengan suku bunga. Apakah nantinya bank sentral masih punya kewajiban untuk melanjutkan penurunan, seperti misalnya ECB ataupun bahkan BOE, atau bahkan RBA atau bahkan SNB. Sementara di sisi lain, apakah itu akan meluangkan ataupun ya bisa dibilang mendukung untuk kenaikan suku bunga lanjutan dari BOJ, dan apakah Federal Reserve bisa menurunkan suku bunga? Kalau begitu, ini yang mungkin perlu kita perhatikan hari ini dan besok, karena konferensinya akan baru dimulai hari ini dan diakhiri besok. So, yang juga harus menjadi masuk agenda kita adalah terkait dengan apa atau bagaimana cara merespon dari bank sentral terhadap kekhawatiran inflasi. Jadi topik utamanya sebetulnya ini kaitannya dengan yang dikhawatirkan oleh para bank sentral, di mana kebijakan tarif kemungkinan akan mendorong inflasi lebih tinggi, dan itu yang akan menjadi permasalahan secara global. Oke, sementara kabar yang baru juga adalah kebetulan pertemuan OPEC yang semula harusnya diagendakan 1 Juni, kemungkinan akan dimajukan 1 hari di tanggal 31 Mei. Catatannya adalah kemungkinan akan ada proyeksi tambahan atau ya setuju untuk menambahkan produksi untuk bulan Juli sebesar 411.000 barrel per hari. Catatan tambahan bahwa ini adalah pertemuan yang terpisah dari pertemuan tingkat menteri yang akan dilakukan 28 Mei. Jadi kalau lihat dari agenda yang sudah ada, biasanya JMMC meeting itu biasanya technical meeting yang dihadiri oleh para menteri atau tingkat menteri, kemudian mereka akan memberikan rekomendasi berapa banyak, berapa besar produksi yang akan ditambahkan tersebut. Apakah 411.000 sesuai keinginan atau mungkin bisa lebih tinggi atau mungkin kurang. Yang jelas ini adalah hasil dari pertemuan terakhir yang menyatakan bahwa mereka memang secara bertahap akan memompa kembali produksi, dan itu akan dilanjutkan sampai bulan Oktober 2025. Yang menjadi menarik, hasil dari sini sebetulnya sepertinya sama ya dengan apa yang kita proyeksikan sejak semula, yaitu kemungkinan harga minyak yang lebih rendah. Goldman Sachs juga melihat kondisinya akan sama seperti itu, di mana mereka meyakini bahwa ini akan membuat proyeksi-proyeksi dari para produsen top shell dari negara-negara non-OPEC tentunya akan memompa lebih banyak, sehingga akhirnya kalau kita kaitkan juga dengan komposisi dari produsen besar seperti Arab Saudi ataupun Qatar, kalau memang ternyata pasokan lebih banyak dengan concern bahwa tingkat ataupun ya mungkin pertumbuhan permintaannya masih lebih lemah,
berarti otomatis kita akan lihat pasokan yang melimpah versus permintaan yang lemah. Yang berarti concernnya adalah kemungkinan harga minyak akan jauh lebih rendah. Dan celakanya Gold Peso memperkirakan harga akan lebih rendah dari sejak 2025 sampai 2026. Well, kalau begitu target mungkin di bawah $50. Saya rasa cukup optimis ya untuk tercapai, entah mungkin di akhir tahun ataupun mungkin di pertengahan tahun depan. Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau misalkan lihat seperti ini, harusnya kita akan lihat secara bertahap. Kita akan mungkin saja kembali menekan atau melihat harga tertekan di bawah $60 dalam waktu dekat. Oke, ekonomi kalender hari ini setelah tadi diawali dengan pagi hari core CPI dari BOJ, angkanya relatif naik 2,4%, berarti seharusnya ini memberikan kesempatan untuk BOJ mempertimbangkan kembali terkait dengan kenaikan suku bunga. Tapi kalau lihat dari data ekonomi nanti malam, kita hanya berkutat kepada durable goods order untuk Amerika yang diperkirakan turun. Dan ini berarti pelemahan berikutnya, tingkat permintaan otomatis itu akan melemahkan US dollar, berarti ada kesempatan untuk emas mengenaikan, indeks saham tetap turun. Kemudian untuk masalah CB Consumer Confidence di jam 9 malam, juga perkiraannya adalah sedikit naik ya, untuk 86 menjadi 87,1, tapi kita lihat apakah terjadi pelemahan atau terjadi penguatan. Kalau memang ternyata lebih kuat daripada ekspektasi, ya otomatis dolar mungkin akan rebound di malam hari, emas sebagai gantinya dia akan kembali terkoreksi. Nah, seperti yang terjadi saat ini, Anda bisa lihat harga emas tertahan di level sedikit di bawah 3320. Cuman apakah ini akan menjadikan indikasi yang bagus untuk sell atau mungkin tetap kita incer buy? Mungkin kita harus lihat terlebih dulu dari sisi technical yang akan ada di sisi lain.